Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini adik-adik pasti semangat semua kan? Soalnya lagi libur sekolah. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, sebelum memulai di online hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu dari tadi malam dari tadi malam hingga pagi ini. hingga pagi ini. Sebentar lagi, Sebentar lagi, kami akan mengikuti biak online. kami akan mengikuti via online. Tolong sertai Tolong sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan. dan bimbing kami selalu ya Tuhan. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembina. Selamat pagi teman-teman. Yuk kasih senyum dulu untuk kanan kirinya, untuk orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Nah, lagu pertama apa nih kak? Ayo apa? Ada nih coba tebak. Pada gak bisa nebak semua nih. Ya, jadi kita mulai aja ya. Sudah jangkau belum? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay! Sudah ada sukacita di hati adik-adik? Sudah. Sudah. Kalau gitu kakak mau tambahin lagi sukacitanya. Lagu Ya. yang kedua kak. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi
aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, telinganya dibuka. Ya, dadah! Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di bacaan kitab suci tanggal 4 Juli. Gimana? Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kalau sudah, yuk kita buka Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-murid mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan musisat-musisat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik ya. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ya, khususnya tanggal 4 Juli, hari Minggu biasa yang ke-14. Adik-adik tadi mendengar cerita tentang Injil di dalam Injil ya.
Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ada yang menarik di sini, yaitu Yesus kembali ke rumahnya, ke tempat asalnya, yaitu kota Nazaret. Ya, kalau adik-adik tahu bahwa Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu kota Nazaret. Hal yang menarik di sini ada dikatakan di sana Markus bab 6 ayat 5, adik-adik bisa lihat, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Adik-adik yang menarik di sini, hari ini, hari Minggu ini dikatakan tidak mengadakan satu mujizat pun. Padahal minggu-minggu kemarin, kalau adik-adik dengar, Yesus itu menghardik angin topan. Ya, Yesus itu minggu lalu menyembuhkan orang wanita yang sakit pendarahan, membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Ya, banyak sekali mujizat dilakukan oleh Yesus di tempat-tempat lain kecuali di tempat asalnya. Nah, menarik di sini. Kenapa tidak? Kenapa tidak dilakukan? Adik-adik lihat di Markus bab 6 ayat 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas dan Simon, bla bla bla, ya. Orang-orang di tempat ini melihat Yesus, mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat bahwa kebiasaan orang menyebut nama itu biasanya yang dipanggil adalah nama ayahnya, nama bapaknya. Tetapi dalam kasus ini, Yesus itu dalam tanda kutip dilecehkan. Ya, kenapa? Karena yang disebut namanya bukan nama Yusuf, tetapi nama Maria. Ya, pada zaman itu jika yang disebut adalah nama sang ibu, maka sebenarnya Yesus ini dipandang remeh, ya, dipandang kecil, dipandang rendah, ya, sehingga yang disebut nama ibunya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi tukang kayunya nggak disebut. Yang disebut nama ibunya, Maria. Sehingga orang-orang di Nazaret ini, dalam tanda kutip, mereka itu seakan-akan tahu dan kenal sama Yesus. Tetapi dia ini anak tukang kayu. Nggak mungkin dia ini punya ilmu. Nggak mungkin dia ini bisa melakukan mujizat. Nggak mungkin dia ini punya kepintaran, kepandaian yang luar biasa, punya hikmat yang luar biasa, ya, nggak mungkin, gitu, seperti itu. Ada satu hal yang menarik, ya, ketika kakaknya merenungkan hal ini, kakaknya juga melihat bahwa tahun 2014 ya kalau nggak salah, ya, 2014 betul, 2014 atau 2019 saya lupa. Ada satu hal yang menarik bahwa Presiden kita, ya, Presiden Joko Widodo, juga seorang anak tukang kayu. Ya. Menariknya adalah sama-sama seperti Yesus, dia juga dilecehkan. Ya. Ada media massa, media elektronik, media cetak, ya, di internet katakanlah seperti itu, mengatakan bahwa bisa apa seorang anak tukang kayu yang berharap menjadi presiden. Ya, ternyata anak tukang kayu tadi bisa menjadi presiden kita, presiden Indonesia. Bahkan sampai 2 periode atau nantinya dalam kurun waktu 10 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita melihat di sini bahwa Yesus juga menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua, bahwa meskipun dihina, meskipun dilecehkan, meskipun tidak dianggap, meskipun dimusuhin, tetapi ia tetap berbuat baik. Ia tetap menyembuhkan beberapa orang sakit. Tetapi mujizat tidak pernah dia tunjukkan kepada orang yang berharap untuk melihat mujizat itu. Kenapa? Karena mereka cuma kepingin melihat mujizat. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi Yesus tidak akan pernah melakukan mujizat karena mereka
tidak percaya. Dan Yesus di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, meskipun dalam hidup kita ini dihina, dikucilkan, tidak disukai, tetapi tetaplah berbuat baik. Adik-adik yang terkasih, adik-adik juga bisa menjadi seperti Yesus. Ketika adik-adik saat ini mungkin berada di dalam depresi, adik-adik saat ini berada dalam suatu kegalauan ya dalam hatinya, ya seakan-akan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengarkan aku. Karena adik-adik merasa dibully ya, baik di media sosial maupun dimanapun adik-adik berada, di WhatsApp, di Line, dimanapun di chatting ya, adik-adik dihina karena status adik-adik. Ya, karena latar belakang adik-adik, karena orang tua kita, karena apapun yang kita kerjakan tidak ada yang sempurna, ya. Dan adik-adik dihina karena itu, percayalah. Sama seperti Yesus, tetaplah berbuat baik. Lakukan mujizat. Yesus juga melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bukan mujizat untuk orang-orang yang melecehkan dia, yang tidak percaya. Tetapi kepengen melihat, benar nggak sih Yesus ini bisa? Ayo coba lakukan mujizat. Tidak, Yesus tidak melakukan satupun mujizat di sana, kecuali menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, karena dari situlah Ia datang untuk berbuat baik. Ia datang diutus oleh Allah untuk mengabarkan sukacita Injil. Adik-adik, kakak-kakak pembina, Bapak Ibu juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama dengan berbuat baik. Ya, terutama pada zaman sekarang, pada masa ini, kita pun dapat berbuat baik. Bagaimana caranya? Kita mendoakan teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain, agar nantinya mereka bisa sembuh dan berkumpul bersama kita kembali. Hal yang mudah, hanya dengan berdoa dan berbuat baik, kita pun bisa menjadi murid-murid Yesus, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau guru kita. Melakukan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh guru kita, artinya kita sudah berusaha menjadi seperti Kristus. Mengikuti Kristus berarti mau mengikuti salibnya, mau melakukan apa yang Ia kehendaki. Terima kasih dan semoga kita boleh merenungkan supaya kita pun boleh menjadi anak-anak yang dicintainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melakukan aktivitas ya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas HVS, lem, gunting, pensil, dan alat warna. Pertama kita akan membuat gambar anak-anak seperti gambar di atas ini. Lalu kita gambar juga Tuhan Yesusnya seperti gambar ini pada kertas HVS-nya adik-adik ya. Nah, kalian gambar lalu jadinya akan seperti ini ya. Lalu setelah itu kalian gunting gambar anak-anak ini, tapi tangannya jangan sampai putus. Dan gunting juga gambar Tuhan Yesusnya. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, lalu kalian boleh mewarnai ya. Kalau sudah diwarnai seperti ini, kalian boleh ambil lem. Lalu kalian taruh lem pada tangan anak yang perempuan, sedikit aja ya. Lalu kalian tempelkan tangan Tuhan Yesusnya pada tangan anak yang perempuan ini yang sudah dikasih lem. Lalu tunggu hingga lemnya kering. Setelah itu kalian bisa membalikkannya lalu memberikan lem lagi pada tangan anak yang laki-laki. Nah, lalu kalian tempelkan seperti ini.
Nah, sudah jadi deh adik-adik, ini membentuk rantai. Jadi ada Tuhan Yesus, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jadi dari rantai antara anak-anak dan Tuhan Yesus ini menjadi pengingat tentang pesan Yesus untuk mencintai semua anak yang berbeda-beda. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bia Online pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri Bia Online kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hingga akhir kami mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami agar dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu minggu depan.